Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah melakukan penilaian harian KD 3.2, yaitu program linier. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu KD 3.3, yaitu tentang matrik. Dalam hal ini matrik bagian 1. Apa saja materinya pada matrik bagian 1 ini? Materinya adalah yang pertama pengertian metrik, kedua jenis-jenis metrik, ketiga transpos metrik, keempat kesamaan metrik, yang kelima penjumlahan metrik. Ya, kita mulai materi pertama yaitu pengertian metrik. Matrik adalah susunan kelompok bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan dinotasikan dengan huruf kapital. Contoh, nah ini metrik A dilambangkan dengan huruf A besar, huruf kapital. Kemudian ini ada susunan bilangan, sekelompok bilangan yang disusun menurut baris. Baris itu yang mana? Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ya, dan kolomnya ini. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, jadi disusun dalam baris dan kolom. Kemudian bilangan-bilangan yang disusun ini disebut dengan elemen metrik. Ya, disebut dengan elemen metrik. Jadi elemennya ada 6, 5, 8. Ini namanya elemen metrik. Ada berapa elemen ini? 3 kali 4. Ada 12 elemen metrik. Berikutnya tentang letak elemen metrik. Nah, ini ada metrik A, ini elemennya, namanya elemen. Nah, sekarang ini terletak pada baris ke-1 atau baris pertama. Tadi ini baris, ya. Ini kolom. Berarti pada baris pertama, kolom pertama. Jadi ini pada baris pertama, kolom pertama. Kalau ini berarti baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom ke-3. Yang ini baris pertama, kolom ke-4. Ya, lagi. Kalau ini berarti baris ke-2, kolom pertama. Dan ini baris ke-3, kolom pertama. Kalau ini baris ke-3, kolom ke-4. Barisnya 3, kolomnya 4. Nah, inilah cara menyebutkan letak elemen metrik. Jadi barisnya dulu, baru kolomnya. Seperti ini baris kedua, kolom ketiga. Gitu ya. Berikutnya ordo metrik. Ordo atau ukuran dari suatu metrik adalah banyaknya baris diikuti banyaknya kolom dari metrik itu. Itu ordo. Banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. Contoh 1, ini metrik A, barisnya ada berapa? 2, ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada berapa? Ini 3, maka dikatakan metrik A berordo 2 kali 3. Banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. Nggak boleh disebutkan 6, ya. Tetap dituliskan banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. 2 kali 3. Dan dinotasikan dengan metrik A berordo 2 kali 3. Ini. Contoh 2. Ini metrik B ada berapa baris? 1, 2, 3. Ya. Barisnya 3. Ada berapa kolom? 1, 2. Berarti kolomnya 2. Maka dikatakan metrik B berordo atau berukuran 3 kali 2. Ingat, banyaknya baris dulu. Diikuti banyaknya kolom. Nah, dituliskan nih 3, 2. Barisnya 3, kolomnya 2. Ini juga bisa ditulis begitu. Baris metrik B, ordonya 3 kali 2. Berikutnya jenis-jenis metrik. Yang pertama adalah metrik baris. Metrik baris adalah metrik yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen.
berordo 1 kali N. Ya, berordo 1 kali N. Berarti banyaknya baris 1, kolomnya N. Nah, contohnya B, metrik B, barisnya 1, kolomnya 1, 2, 3, kolomnya 3. Ya. Jadi merupakan metrik baris yang terdiri atas 3 elemen, 1, 2, 3. Nah, dan ordo metriknya dituliskan 1 kali 3, barisnya 1, kolomnya 3. Berikutnya metrik kolom, berarti metrik yang terdiri atas 1 kolom. Maka ordonya N kali 1, barisnya N, kolomnya 1, karena 1 kolom. Jadi yang belakang itu kolom. Contoh, ini metrik A, barisnya ada berapa? 2, kolomnya ada 1. Ini merupakan metrik kolom yang terdiri atas 2 elemen. Mana? Ini 1, ini 2. Ini 2 elemen. Dan ordonya bagaimana? Baris diikuti kolom. Barisnya 2, dituliskan 2, kolomnya 1. Berarti metrik A ordonya 2 kali 1. Berikutnya metrik persegi. Adalah metrik yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Ya. Dan berordo N kali N atau disingkat berordo N. Contohnya, ini metrik A berordo berapa ini? Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti berordo 2. Ya. Berordo 2 kali 2 atau 2. Ditulis begitu. Itu metrik persegi. Berikutnya metrik segitiga. Ada metrik segitiga atas, yaitu metrik persegi dengan berordo N kali N, dengan elemen-elemen metrik yang berbeda. Di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Ya. Jadi yang berada di bawah, saya ulangi, metrik persegi berordo N kali N dengan elemen-elemen metrik yang berada di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Perhatikan ini. Ini diagonal utama. Ya. Nah ini di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang di atas ini ada angkanya. Maka dikatakan metrik segitiga atas. Yang ada angkanya hanya di atas diagonal utama. Yang di bawah nggak ada, artinya 0 semua. Ya, yang atas tidak 0. Ini metrik segitiga atas. Ada lagi metrik segitiga bawah. Dengan cara yang sama, berarti metrik segitiga bawah adalah metrik persegi berordo N kali N dengan elemen-elemen metrik yang berada di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi ini yang di atas, ini diagonal utamanya ini yang di atasnya semuanya bernilai 0. Yang bawah ini tidak 0. Nah ini segitiga bawah. Yang ada bilangannya di bawah berarti dikatakan segitiga bawah. Kalau ini yang ada bilangannya di atas maka dikatakan metrik segitiga atas. Berikutnya metrik diagonal. Metrik diagonal adalah metrik persegi dengan elemen-elemen metrik yang berada di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Maksudnya begini, ini contoh. Ini diagonal utama. Nah, di atas dan di bawah diagonal utama semuanya 0. Ya, semua 0. Yang enggak 0 ada di diagonal utama. Maka dikatakan ini metrik diagonal. Jadi yang tidak 0 berada pada diagonal utama. Yang selain diagonal nilainya 0. Ini untuk ordo 2. Kalau yang B ini metrik berordo 3. Ini diagonal utamanya. Yang atasnya 0, yang bawah juga 0. Yang tidak 0 hanya pada diagonal utama. Maka ini juga disebut dengan metrik diagonal. Bisa membedakan ya, bisa memahami ya. Ya, jadi yang ada angkanya tidak 0 itu hanya pada diagonal utama. Berikutnya metrik identitas atau metrik satuan. Yaitu metrik diagonal, jadi metrik identitas itu adalah metrik diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1. Jadi semuanya bernilai 1. Contohnya seperti ini. Metrik diagonal. Nih, kenapa kok diagonal? Karena yang ada angkanya hanya pada diagonal utama. Yang lainnya tidak. Ini 0, yang lainnya 0. Terus cirinya lagi,
nilainya semuanya 1. Nah, ini 1. Kalau ini tadi nilainya tidak 1. Kalau ini 1. Maka dikatakan metrik identitas berordo 2 kali 2 atau berordo 2. Sedangkan ini juga begitu. Ini metrik diagonal, tapi nilainya adalah 1. Bernilai 1 semua. Maka dikatakan metrik identitas berordo 3 kali 3 atau 3. Ya. Ini diagonal utamanya. Ini nilainya 1. Ya. Kita lanjutkan metrik datar. Metrik yang banyak kolom lebih banyak dari banyaknya baris. Jadi banyaknya kolom itu lebih banyak daripada banyaknya baris. Contohnya begini. Nah, ini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolomnya 5. Barisnya 1, 2, 3. Ini. Berarti banyaknya kolom lebih dari banyak baris, maka disebut metrik datar, mendatar, gitu ya, mendatar. Berikutnya metrik tegak, yaitu metrik yang banyaknya baris lebih banyak dari banyaknya kolom. Contohnya, ini metrik B, barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 2. Ya. Maka banyaknya baris lebih dari banyak kolom. Maka disebut dengan metrik tegak. Nah, posisinya tegak. Ini ya. Ini metrik tegak. Berikutnya metrik simetris. Adalah metrik yang elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama itu bernilai sama. Maksudnya gimana? Seperti ini ya. Elemen baris ke-1 kolom ke J, baris ke I kolom ke J, nanti nilainya akan sama dengan elemen baris ke J kolom ke I. Dengan catatan I dan J itu tidak sama. Nah, contohnya begini. Nah, ini diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya. Tadi sifatnya di sini elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama. Kalau ini diagonal utamanya sebagai simetrisnya, nah ini simetris. 2, 2. Nilainya sama. Ini ya, letaknya baris ke-1, kolom ke-2. Baris ke-2, kolom ke-1. Nilainya sama. Ini, yang ini, baris ke-1, kolom ke-3. Baris ke-3, kolom ke-1, nilainya 1. Sama. Nilainya sama. Ini juga gitu, nilainya sama 5. Maka dikatakan ini metrik simetris. Jadi simetris terhadap diagonal utama. Ya, kita lanjutkan tentang transpos metrik. Transpos metrik adalah metrik yang elemen barisnya diperoleh dari elemen kolom metrik A. Jadi membentuk elemen barisnya itu diperoleh dari elemen pada kolom metrik A. Notasi dari transpos ini A aksen, A transpos, atau putaran A. Ya, ini 3 macam bentuk. Jadi sama ini artinya ini aksen juga artinya transpos, tanda pangkat T ini juga artinya transpos, putaran A ini juga artinya transpos metrik A. Nah, contoh jika P itu metrik 2, 3, 4, metrik baris ya ini ya, karena terdiri dari 1 baris. Maka transpos dari P adalah ini. Tadi gimana? Elemen barisnya diperoleh dari elemen kolom. Baris ke-1. Ya. Baris ke-1 ini diperoleh dari kolom ke-1. Ya. Jadi sini. Kemudian baris kedua ini diperoleh dari kolom ke-2. Taruh sini. 3 di sini. Kemudian kolom ke-3 menjadi baris ke-3. Nah, ini jadi elemen baris diperoleh dari elemen kolom. Coba contoh lagi. Nah, ini metrik A. Barisnya ini, kolomnya ini. Berarti kolom 1 nanti pada transpos akan menjadi elemen pada baris ke-1. Ini kolom 1 akan menjadi baris ke-1. Ini kolom ke-1. Ini baris ke-1. Demikian juga ini kolom kedua akan menjadi baris ke-2. Elemen kolom ketiga menjadi elemen baris ketiga. Elemen kolom ke-4 menjadi elemen baris ke-4.
Nah, ini jadi elemen baris diperoleh dari elemen kolom dari metrik A, maka dikatakan transpos. Ya. Yang berikutnya kesamaan dua metrik. Metrik A dan B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika. Nah, ada syaratnya ini ya. Yang pertama, ordo metrik A sama dengan ordo metrik B. Ordonya harus sama. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada metrik A dan metrik B mempunyai nilai yang sama. Jadi elemen yang seletak sama. AIJ sama dengan BIJ yang seletak pada metrik A ini pada metrik B. Letaknya sama pada baris ke I, kolom ke J. Untuk semua nilai I dan J. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada metrik A. Ordonya berapa metrik A? Ordonya 2 kali 2. Metrik C 2 kali 2. Berarti ordonya sama. Nah, sekarang dicek lagi. Apakah semua elemen seletak? Kita lihat di sini. Ini 1. Baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 1 sama. Nilainya 1. Baris ke 1, kolom ke 2 pada metrik A. Di sini baris ke 1, kolom ke 2 pada metrik J. Nilainya sama. Ya, letaknya sama, nilainya juga sama. Ya, ini 3. Ini letaknya sama, baris ke 2, kolom ke 1, nilainya sama, yaitu min 4. Ini baris ke 2, kolom ke 2, nilainya sama, letaknya sama. Nah, karena memenuhi ya, ini tadi ordonya sama, ya, semua elemen yang seletak nilainya sama, maka bisa dikatakan metrik A sama dengan metrik C. Ya, jadi ordonya sama dan elemen yang seletak semuanya juga sama, maka dikatakan A sama dengan C. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan metrik. Ini juga ada syaratnya. 2 metrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Kalau ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Artinya begitu. Jadi harus dicek dulu, ordonya sama enggak begitu. Kemudian cara menjumlahkan bagaimana? Cara menjumlahkan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau enggak seletak, jangan dijumlahkan. Contohnya ini, metrik A ditambah metrik B. Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Yang ini berapa? 2 kali 2. Ordonya sama, berarti bisa dijumlahkan. Sekarang cara menjumlahkan bagaimana? Menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, ini baris ke 1, kolom ke 1. Ini baris ke 1, kolom ke 1, seletak. Maka kita jumlahkan menjadi ini. Gitu ya. Dan ini letaknya sama dengan ini. Baris ke 1, kolom ke 2. Maka hasilnya ini. Jadi dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, letaknya sama, 21, 21. Jadi di situ. Baris kedua, kolom kedua, dengan baris kedua, kolom kedua, maka jadinya itu. Nah, bisa kita jumlahkan seperti itu. Nah, ini ordonya juga sama, berarti 2 kali 2. Contohnya, metrik A, ini metrik B, ini. Nah, ordonya berapa? 2 kali 2. Ini berapa? 2 kali 2. Berarti bisa kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini. Kita jumlahkan yang seletak. 10 tambah 2. 4 tambah 3. 5 tambah 1. 8 tambah min 6. Kita sederhanakan diperoleh ini. Itu ya, penjumlahan dan pengurangan metrik. Gampang ya, bisa diikuti. Nah, demikianlah anakku, kita sudah mempelajari tentang pengertian metrik, jenis metrik, transpos metrik, kesamaan metrik, operasi metrik, dalam hal ini masih penjumlahan dan pengurangan. Semoga kalian bisa memahaminya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.